Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Ismail. Ismail itu anaknya siapa ya? Anak siapa, Mbak? Oh iya, anaknya Nabi Ibrahim dengan ibunya Siti Hajar ya. Jadi anaknya Ibrahim dan Hajar. Oke, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Awal kisah Nabi Ibrahim adalah ketika beliau masih bayi. Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk pergi ke sebuah tempat bersama istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi. Lalu keduanya ditempatkan di dekat Baitullah, di dekat sebuah pohon besar, tepat di atas sumur Zam-Zam, di dataran atas masjid. Saat itu Mekah tidak dihuni siapapun, juga tidak ada air di sana. Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sana. Jadi di tempatnya tidak ada air dan juga gersang ya, dekat sebuah pohon besar. Nabi Ibrahim membekali sebuah ransel yang isinya hanya kurma dan geriba air. Setelah itu ia bergegas pergi. Nabi Ismail langsung pergi ninggali Siti Hajar, istrinya dan Ismail. Iya, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim akan pergi kemana. Namun beliau tidak menjawab. Hingga Siti Hajar bertanya, Allah kah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Ya, jawab Ibrahim. Hajar pun tenang. Kalau begitu ia tidak akan menelantarkan kita. Jadi Hajar itu yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan. Nah, iya, istri dan anaknya. Dia dan anaknya. Nabi Ibrahim terus pergi meninggalkan keduanya. Ketika Hajar dan Ismail tidak dapat lagi melihatnya, Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ada di surat Quran, surat Ibrahim ayat 38. Hajar kemudian menyusul Ismail dan meminum yang diberikan Ibrahim tadi. Setelah persediaan air habis, Hajar kehausan sama dengan Ismail. Hajar tidak tega melihat anaknya. Ia akhirnya pergi ke bukit paling dekat, yaitu Sofa. Kemudian beliau melihat di puncaknya tidak ada siapapun. Lalu dia turun lagi ke Sofa. Iya, ini kiri, ini kanan. Iya. Kemudian beliau melihat di puncaknya juga tidak ada siapa-siapa. Lalu dia turun dari Sofa. Setelah tiba di perutnya lembah, ia berlari-lari kecil layaknya seseorang yang sudah keletihan. Setelah melalui lembah tersebut, ia menghampiri Bukit Marwah. Itulah yang jadi namanya sa'i ya. Sa'i ketika orang umroh atau haji. Lalu ia berdiri di puncaknya. Di sana ia melihat apakah ada seseorang. Namun di sana dari puncak nggak kelihatan siapapun. Lalu Hajar pun melakukan lari dari Sofa ke Marwah tadi sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad SAW menyampaikan itulah sa'i. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang berhaji dan umroh. Bersama peristiwa itu muncullah sumur Zam-Zam, bahkan hingga menjadi cikal bakal kota Mekah. Jadi yang sebelumnya tidak ada kota, tidak ada orang, akhirnya menjadi kota Mekah. Bertahun-tahun berlalu hingga Ismail tumbuh hingga umurnya yang cukup. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah wahyu untuk menyembelih anaknya. Lalu peristiwa itu menjadi ujian kedua. Kemudian Nabi Ibrahim mengutarakan perintah itu dengan penuh kelembutan kepada Ismail. Maka tak kala anakmu itu sudah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Si Ismail malah menjawab nih, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Nah, jadi jelas sekali bahwa Ismail itu beriman benar kepada Allah dan juga Ismail. Jadi Ismail juga ikhlas dan sabar mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah, ya. Akhirnya ketika Ibrahim akan menyembelih Ismail, Allah menembus Ismail dengan kambing. Nah, pada saat itulah kita memperingati hari raya Idul Adha atau kurban ya. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim ini
kita tahu bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail itu adalah orang-orang yang sabar dan ikhlas pada perintah Allah. Hah? Semoga kita bisa meneladaninya. Oke? Assalamualaikum. Selanjutnya